Terjebak satu malam yang indah. Bab 101. Almira menarik nafasnya dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan. Kedua wanita yang bersahabat sejak usia mereka balita beradu tatap lekat. Ernia mengerjap-erjap, memohon agar si sahabat mengerti akan perasaan hatinya yang memang tak ingin berbagi masalah tersebut. Tapi aku, please, Mir, kami tidak berjodoh. Mungkin itu jawaban tersimpel yang sangat realistis, bukan? 3 tahun, kalian menikah, ujar Mira. Yang puluhan tahun menikah akhirnya berpisah, banyak. Lalu kami yang baru 3 tahun, apa masalahnya dong? Artinya, jodoh kami memang hanya sampai di waktu tersebut. Siapa sih yang bisa melawan kehendak Tuhan, Mir? Ernia kekeh dengan pendiriannya. Almira pun sangat ingin tahu. Dia sudah sangat penasaran sejak mendengar mereka bercerai. Hingga saat ini, Ernia tetap bungkam setiap kali bestinya itu membahasnya. Mira akan kalah jika harus adu argumen dengan Ernia. Tapi, bukan Almira kalau dia menyerah begitu saja. Bagaimanapun juga, dia ingin tahu apa penyebab Ernia dan Rico sampai bercerai. Padahal, sepanjang yang Mira tahu, Rico begitu mencintai Ernia. Begitupun sebaliknya, Ernia sangat mencintai Rico. Tapi, kenapa tiba-tiba mereka berpisah? Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Begitu pikir Almira. Tapi kalian itu saling cinta, Kenapa coba tiba-tiba pisah? Kan aneh. Tuhan maunya kami pisah. Bagaimana dong? Please deh. Jangan bawa Tuhan dulu, bisa nggak, Aku beneran pengen tahu, loh, kekeh sohib Ernia mernaksa agar Ernia mau bercerita. Mir, memangnya ada, ya, kejadian di dunia yang tidak ada Tuhan yang terlibat. Kamu lupa, jangankan hal-hal. Iya, nggak akan menang aku kalau selisih paham sama kamu, Tapi, kenapa kamu menikah dengan kakak ipar kamu? Nggak cari yang masih single, gitu, balas Mira, yang masih ngotot mengorek tentangnya. Plak, Ernia menabok lengan sahabatnya itu kuat-kuat. Membuat Mira sampai meringis lalu mengusap lengannya yang terasa panas dan sakit. Kira-kira dong, kan, aku cuma tanya, protes Mira. Kamu nanyanya sudah melebihi petugas sensus, Mir. Banyak banget, sahut Ernia dengan wajah cemberut. Hehehe, namanya kepo, Ernia mencubit kedua pipi sahabatnya itu. Lalu mengajaknya keluar kamar. Dan bergabung dengan tamu mereka. Yaitu suami Mira, juga Rico dan istrinya. Rico tercengang melihat penampilan Ernia sekarang. Matanya sampai tak berkedip, memandangi wajah Ernia. Iya, Ernia semakin berisi sekarang. Jika kehamilannya dulu tubuhnya biasa saja, kini tubuh Ernia terlihat lebih padat dan montok. Mungkin sebab dia mengandung bayi kembar. Jadi, perubahan tubuhnya sangat drastis. Awan yang melihat kilatan kagum dari sosok Rico segera menarik tangan Ernia dan memintanya duduk di sampingnya. Lalu merangkulnya dengan erat, seraya mencium puncak kepala Ernia penuh cinta. Ah, sial. Kenapa aku masih juga kesulitan berpaling dari Ernia? Setiap kali harus bertemu dengannya, jantungku seakan terpacu lebih cepat. Dan sekarang, lihatlah. Wanita itu semakin cantik dan seksi, cekak-cekak. Awan memang pandai merawat istrinya, gumam hati Rico. Yang gagal move on dari perasaannya sendiri dari si mantan istri. Dia tahu, apa yang dilakukan Awan adalah sebuah kesengajaan. Sebab, saat Awan mencium Ernia, pria itu menatap Rico
dan tatapan mereka bertabrakan dengan tajam. Membuat Riko menjadi salah tingkah dan memerah wajahnya. "Cia sama Al tidur, sayang?" tanya Awan. "Iya. Ajak makan dulu, Mas tamunya. Sepertinya hidangan sudah siap di meja makan," ujar Ernia. Awan mengangguk, lalu menggiring mereka untuk menuju meja makan. Ernia tak ikut serta. Dia mencari keberadaan Kinan, yang ternyata tidak bersama Riko dan Laura. Dan ternyata dia sedang bersama Rani. Tapi ada seorang lagi yang duduk menghadap Kinan, dan hanya tampak punggungnya saja. Ernia mengerutkan keningnya, seraya mendekati. "Mereka, Ki, sudah makan belum?" tanyanya, setelah semakin dekat. "Sudah dong, sayang." Wanita itu yang menjawab, bukan Rani ataupun Kinan. Ernia sedikit terkejut, paham dengan suara tersebut. Dan dengan segera Ernia berjalan lebih cepat, dan memeluk punggung wanita tersebut. "Nenek kapan datang?" pekiknya, dengan penuh haru. "Sudah sejak tadi, sayang. Tadi nenek mau ke kamar kamu. Tapi, nenek lihat ada tamu di dalam. Jadi, nenek sama Kinan saja," sahut Nenek Clara. "Ran, kamar buat Nenek Clara sudah siap?" tanya Ernia. "Nenek mau tidur sama Rani saja, Kuma," sahut Nenek Clara. "Loh, kenapa? Biar ada kawan ngobrol, Kuma. Kalau begitu, tidur di kamar Kuma. Nanti bisa tidur bareng Ki. Mas Awan biar tidur di sofa," ujar Ernia. "Hish, ada-ada saja kamu," protes Nenek Clara. Setelah banyak mengobrol ini dan itu, Ernia berpamitan kembali ke kamarnya lagi. Sebab Awan memanggil karena bayi mereka menangis. Awan menggandeng tangan sang istri erat-erat. Dia tak ingin ada mata ajnabi yang mencuri tatap ke sang istri. Meski itu adalah mantan suami dari masa lalu Ernia sendiri. Awan begitu yakin, jika Riko masih menyimpan rasa untuk Ernia. Meski dia begitu yakin, perasaan Ernia sepenuhnya miliknya. Tapi, dia tetap tidak suka dengan cara Riko menatap Ernia, yang masih terlihat dengan jelas. Jika rasa kagum itu masih tersimpan di dalam hati Riko untuk Ernia. "Bawakan oleh-oleh untuk Mama Nanti, Mas. Tadi Ola bilang mereka akan pulang sore nanti," ujar Ernia, yang sedang menyusui putrinya. Sementara Awan mengayun bayi Al, yang ikut sedikit rewel saat mendengar Cia menangis histeris. Awan menoleh dan menatap lekat istrinya itu, yang tatapannya fokus ke bayi mereka. "Kamu tidak bisa mengganti sapaan itukah, sayang?" sahut Awan, yang sedikit tidak suka dengan cara Ernia menyebut mantan mertuanya itu. Kenapa, Mas? Panggil tante, atau nenek, gitu. Anggap saja panggilan buat Ki. Susah banget apa, move on dengan panggilan itu. Balas Awan, yang sedang dikuasai api cemburu. "Mas Awan cemburu?" goda Ernia. "Iya," sahut Awan tegas dan dengan kata yang penuh penekanan. Ernia tersenyum samar, seraya melirik suaminya yang wajahnya memerah sudah. Lalu, menggeleng pelan, seraya menghela nafasnya panjang. "Kamu semakin hari semakin cantik sekarang, Ernia. Mas takut kehilangan kamu, Liri." Awan masih dengan posisinya, memegangi rotan ayunan bayinya, seraya menggoyangkannya perlahan. Ernia terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Yang dia tahu, hatinya berdesir hangat mendengar kalimat yang lolos dari bibir suaminya itu. Menjalar, memenuhi rongga hatinya. "Mas," panggil Ernia. Awan menoleh perlahan, menatap teduh kedua bola mata istrinya,
yang terulas senyuman indah di wajahnya. Wanita itu sudah berada di sampingnya. Sebab usai meletakkan bayinya yang sudah terlelap kembali, Awan menghela nafasnya panjang, lalu membelai lembut wajah Ernia yang masih tersenyum menatapnya. "Apa Cia dan Altaf belum cukup mengikat kita berdua, Mas?" ujar Ernia lirih. Awan merengkuh tubuh sang istri dan memeluknya dengan sangat erat. Ada damai yang memenuhi hatinya saat Ernia membalas pelukannya dengan sangat hangat. Awan terlalu khawatir membuatnya begitu posesif terhadap istrinya itu. "Maafkan aku, sayang. Tadi, aku tidak sengaja melihat Riko menatapmu dengan..." "Itu urusan dia, Mas. Yang terpenting adalah hatiku. Aku sudah cukup memiliki cinta Mas Awan saat ini, nanti, dan selamanya. Bukankah kita sepakat untuk bersama hingga maut? Memisahkan?" potong Ernia, yang membuat Awan menangkup wajah cantik itu dengan hangat. "Love you, Ernia," bisik Awan, yang kemudian menyatukan bibir mereka, menghilangkan rasa cemburu yang sedang mengobrak-abrik perasaannya saat ini. Ernia tak menolaknya. Wanita itu melingkarkan tangannya ke punggung sang suami. Sebab pria itu yang rela menunduk, demi mendapatkan penuh bibir mungil sang istri. Hingga pasokan oksigen hampir habis, ciuman itu terlepas. Tapi, saat mereka kembali bertatapan, pria itu kembali melumat bibir sang istri. Jeglek. Ups, sorry." Pintu kamar Ernia tiba-tiba ada yang membuka, membuat Awan dan Ernia sontak menghentikan kegiatan mereka dan saling melepaskan pagutan. Mira tersenyum lebar, sementara Ernia sontak melotot kesal pada sahabatnya itu. Awan mendengus, seraya membuang tatapannya. "Aku lupa kunci pintu tadi, maaf sayang," bisik Awan, seraya mengusap lembut bibir istrinya yang basah olehnya. "Ish," Mira yang nyebelin. "Masuk nggak, ketok dulu. Salam dulu, kek." "Sini kamu," amuk Ernia, seraya melepaskan diri dari pelukan suaminya, dan mengejar Mira yang berdiri di ambang pintu, menatap Ernia dan Awan sambil cengengesan. Yang salah kalian. Main ninggalin tamu gitu aja," protes Mira, seraya menangkis. Cubitan Ernia. "Kan, tahu anak kami menangis, Mira." Iya maaf," pekik Mira, seraya terbahak. "Untung aku pakai kerudung, kalau tidak, bisa dicincang kamu sama Mas Awan," kesal Ernia. "Cie, yang dulu panggil Pak, sekarang jadi Mas," goda Mira, mencoba membuat Ernia berhenti mencubitinya. Plak. Ernia memukul bahu Almira. Awan hanya geleng-geleng kepala melihat kedua wanita yang memang bersahabat itu. Dia hanya berdiri menatap mereka. "Kami mau pamit. Itu Mas Riko sama istrinya juga mau pulang," katanya. Mira mengutarakan niatnya, kenapa masuk ke kamar mereka. "Tapi, kan bisa ketuk pintu dulu, Almira." "Iya, maaf, sedikit doang tadi lihatnya, kok," sangkal Mira, mencoba membela diri. "Tetap saja kami malu," kesal Ernia. "Ya kenapa nggak dikunci pintunya?" kritik Almira, tak mau disalahkan. "Kamunya yang nggak sopan. Kamar itu ruang privasi. Harusnya kamu bisa menghargai itu," seloro Awan, yang akhirnya berbicara. "Hehehe, iya Pak. Maaf," sahut Mira seraya mengangguk hormat. Awan memindahkan bayi mereka ke stroller khusus yang bisa menampung kedua bayinya, lalu membawanya keluar kamar, diikuti Ernia dan Almira, yang berjalan di belakang Awan. "Kamu nggak menginap saja, Mir?" tanya Ernia. "Kerja? Aku besok," sahut Mira. "Iya deh. Salam buat mama papa, ya."
Nira dan suaminya pamit lebih dulu. Mereka diantar oleh sopir pribadi Kebara untuk ke bandara kembali. Lalu Riko mendekati bayi twins yang ada di dalam stroller. Pria itu menatapnya penuh haru. Coba gendong, Ram. Siapa tahu ketularan, kan? Celetuk Awan. Aduh, nggak berani aku kalau masih usia segini, Wan. Takut, jawab Riko, seraya berjongkok dan mengusap pipi bayi Altaf dengan lembut. Aku kemarin gendong keduanya pas kasih azan mereka. Bisa, kok. Coba aja. Awalnya aku juga ragu. Takut-takut gitu, ujar Awan. Riko menatap Awan tak percaya. Lalu menatap dua bayi mungil nan menggemaskan yang ada di hadapannya itu. Laura menggendong satu bayi. Lalu menyerahkan ke suaminya, dengan sangat hati-hati. Istri Riko itu membantu cara menggendong bayi dengan baik dan benar. Riko dengan takut-takut menerima bayi itu. Sip, bisa kan, ujar Laura, seraya menciumi pipi bayi Al. Awan merangkul erat bahu Ernia. Tak ingin ada tatapan yang akan membuatnya kembali cemburu. Ernia erat melingkarkan tangannya ke pinggang sang suami. Menyatakan pada sang suami bahwa dia hanya miliknya seorang. Duh, deg-degan aku. Riko menyerahkan kembali bayi itu ke Laura. Padahal belum ada 5 menit bayi itu dalam dekapannya. Membuat istrinya itu cemberut dan memasang. Masam menatap lekat suaminya. Lalu menghentakkan kakinya kesal, dengan bibir yang mencebik lirih. Bagaimana mau dipercaya punya bayi, coba. Gendong aja belum berani. Wajar Tuhan gak kasih-kasih. Sekalinya dikasih, gak dekat sama Mas Riko, gerutu Laura, dengan kedua bola mata yang menggenang. Dek. Riko seolah ditampar keras oleh ucapan si istri. Bahkan Awan dan Ernia sampai saling tatap. Mendengar kalimat yang keluar begitu saja dari bibir Laura, yang baginya bagai busur panah yang melesat. Cepat, dan tepat mengenai sasarannya. Awan dan Ernia bahkan ikut terdiam dalam hening. Saat Riko menatap lekat dengan wajah yang memucat setelah mendengar kalimat tembakan dari Laura. Istri Riko kembali meletakkan bayi Ernia. Lalu kembali ke samping suaminya. Seraya melirik tajam dan sinis. Menyiratkan rasa marah dan kecewa yang terlihat begitu mendalam. Dari sorot mata seorang Laura Evelyn. Yang kata Almira masih terlihat bocah itu. Kalian sudah mau pulang? Tanya Nenek Minan, yang datang dari arah belakang. Membawa 2 paper bag berukuran sedang. Menghampiri mereka yang masih dalam keheningan, selepas kalimat tandas dari istri Riko meluncur bebas. Iya Nek. Ada pekerjaan yang besok harus diselesaikan besok. Sebetulnya masih kangen banget sama Kinan. Tapi mau bagaimana lagi, sahut Riko dengan senyuman tipis. Di wajahnya, Kinan hanya sebentar bermain bersama Riko dan Laura. Sebab ada banyak anak di taman bermain belakang rumah Kebara. Sebab itu, dia tidak betah berlama-lama dengan papanya. Bahkan kini bersama Awan saja mulai berkurang waktunya. Bukan sebab Awan telah memiliki 2 bayi yang pure darah dagingnya. Tapi sebab Kinan yang semakin aktif. Dan banyak bermain sekarang. Kalau untuk dekat. Bahkan sekarang Awan satu kasur bersama Kinan. Diompoli Kinan saja, Awan sering mendapatkan itu. Sebab Kinan sudah tidak mau menggunakan diapers lagi sekarang. Pria itu terbahak saat mendapati tubuhnya basah. Sebab Kinan tidur dengan kaki yang menimpa tubuhnya. Dan saat mendengar tawa sang ayah, Kinan akan marah-marah dan menuduh sang ayah yang mengompol dan membuatnya ikut basah. Lucu sekali kalau melihat ayah dan anak itu sedang ribut gara-gara ompol. Ernia hanya bisa
geleng-geleng kepala dan ikut tertawa. Ya sudah. Ini ada sedikit oleh-oleh dari Awan dan istrinya. Yang satu titip buat neneknya Kinan, ya. Sampaikan salam kami semua, balas Nek Minan, seraya menyerahkan paperback yang dia pegang ke tangan Laura. Terima kasih, Nek. Laura menerimanya dengan senyuman lebarnya. Terima kasih kembali. Sopir sudah disiapkan di depan. Kalian hati-hati di jalan, ya. Nenek Minan menyalami dan memeluk Laura dengan hangat. Setelah itu, wanita yang usianya sudah mendekati renta mengelus lembut bahu Laura. Laura menyalami Ernia, dan mereka berpelukan sejenak. Begitupun Riko dan Awan, yang melakukan hal yang sama. Setelah itu, Riko dan istrinya keluar dari rumah besar itu dan pergi ke bandara diantar oleh sopir.